Oke. Selamat malam ya semua teman-teman. Ada 33 orang, saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Ada Dr. Helmi, Chris, Kak Rumi, Om Jun, Bang Rali, Kurniawan, lain-lainnya. Semuanya selamat datang di The Source. Buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin baru kali ini. Ada nggak ya yang baru kali ini ikut Zoom The Source? Ayo dong, ngomong dong, yang baru ikut. Siapa yang baru ikut? Guys, ada 33 orang. Saya Bang Haris Setiana. Yang lama ini udah pada ngikut dari awal mereka. Theophilus, salah lu, member lama. Apa namanya? Nah, ini sih ada Cynthia yang paling misterius, nggak pernah muncul. Ada Sastrawati Sakdek, ini kayaknya member lama ya, bukan lama-lama juga sih, tapi udah apa namanya, udah kena gebuk dulu, udah bonyok dulu di market, baru tobat gitu. Jadi udah pada saat dia tobat, modalnya udah nggak ada buat trading. Ada yang beberapa kali yang nge-DM gue atau si Windy itu malah minjem duit kayak gitu buat trading gitu loh. Jadi ini mungkin topik-topik yang seperti itu agak-agak tabu untuk diperbincangkan, tapi menurut saya itu harus dibiasakan gitu, karena biar jangan seperti itu. Jadi jangan sampai modal kita udah habis dulu, modal buat trading udah habis, baru kepikiran untuk belajar teknikal, belajar psikologi trading, belajar money management. Jangan sampai kayak gitu loh. Jadi ini kan ada 41. Saya yakin 40 orang. Saya yakin sebagian udah kayak Om Bestari. Saya omongan saya ini maksudnya sebagai pengingat aja, yang diingatkan sama Om Jun tiap hari, teman-teman yang mungkin masih baru. Kalau dari data ini kita kan kelihatan ya, dari data Google Form yang kemarin diisi. Ini mana ya kemarin ya? Saya ulang. Member experience. Jadi 55% ternyata member The Source itu pengalaman tradingnya baru di bawah 1 tahun. Jadi kan saya bisa bilang ini critical time. Ini waktu-waktu yang kritis, karena dari statistik bilang kan itu di atas 80% itu day trader itu, CFD pada khususnya itu menyerah setelah 2 tahun. Menyerahnya itu karena apa? Satu, karena loss yang benar-benar loss. Terus yang kedua, karena memang nggak mendapatkan struktur belajar yang benar. Jadi secara teknikal dia serba tanggung lah istilahnya, nggak mumpuni. Jadi dia nggak bisa menganalisa, akhirnya menyerah setelah 2 tahun. Nah, teman-teman ini kan ada yang, kalau saya total nih, karena kan ada 1-2 tahun juga yang warna merah nih, yang 35%, berarti 90% loh. 90% member The Source itu lagi di waktu-waktu kritikal. Lagi critical time nih. Jadi ya yang udah tradingnya pengalamannya 1-2 tahun sih, ini waktu penentuan bagi teman-teman gitu loh. Waktu penentuan bagi teman-teman, apakah teman-teman akan growth, akan lanjut, akan tetap apa ya istilah, akan survive di day trading, atau bahkan menyerah. Nah, yang 55%-nya ini masih menuju ke sana gitu. Jadi ini hal yang perlu banget kayaknya kita tekankan buat member besar semuanya. 90% loh. Dari 156 berarti sekitar 130. Harapan saya sih, harapan kita semua lah, bukan harapan saya. Harapan kita semuanya kita bisa growth, bisa survive di market minimal 2 tahun dulu, teman-teman yang 90% ini. Minimal 2 tahun ini. Terjaga equity-nya. Profitnya itu bonus lah. Yang paling penting itu jangan sampai margin call. Itu perlu diingetin ya. Jangan lagi pernah margin call. Itu penting banget. Karena secara apa ya, mentalitasnya itu bakalan terbentuk di situ. Makin sering loss dan pada akhirnya MC udah pada akhirnya menyerah. Jangan sampai. Ini lagi di masa-masa kritis
jangan MC ya, bener itu Kalau yang jangan udah lagi 2 ada tahun kata loss MC. sebelum menyerah berarti masih nekat itu. Atau justru mentalitasnya udah terbentuk Om gitu loh. Iya, Jadi loss-nya pun memang sih. terbatas gitu ya. Artinya ya loss kan itulah yang membentuk mental pada akhirnya Hmm, gitu kan. hmm, hmm, Cuman selama orangnya mau belajar sih ya akan ada pembalikannya kan gitu. Tapi kalau orangnya nggak mau belajar susah. Mungkin iya, kebanyakan tuh belum punya fix metode gitu loh. iya, benar. Setiap dapat ilmu pelajari, tapi belum pernah dicoba, belum pernah di backtest atau belum pernah dicoba dulu gitu kan. Itu metode kira-kira profitable atau enggak kan gitu. Iya. Semua ilmu diserap, nggak akan mampu sih. Gitu kan. Pengalaman saya setelah 2 tahun nggak akan bisa memahami satu metode gitu kan. Kalau memang itu yang mau di ini kan yang paling tidak mengenal tipikal marketnya lah. Gitu. Hmm, Itu sih paling sederhananya sih. Kalau kayak Pak Bestari tadi bilang kan, itu karena Pak Bestari kenal marketnya gitu. hmm, Jadi kalau kita kenal market berdasarkan low high aja udah bisa sebenarnya kan gitu, tanpa perlu teori yang macam-macam. Mungkin kalau untuk penguasaan Elliot sih butuh waktu panjang lah ya. iya, Itu sih mental sih terutama. Sebenarnya mental. trading ini kan kuncinya di mental. Menganalisa udah benar, ya kan? Arah pergerakan market udah tahu. Tapi selama mental kita masih belum belum bisa konsisten, gitu kan? Dengan analisa kita belum konsisten, ya tetap masih akan goyang saat market bergerak yang terlalu volatil. Hmm, Makanya saya sering nyampaikan ke teman-teman, kalau udah entry, udah set stop loss dan TP, sebenarnya udah nggak usah manteng-mantengin TP kecil gitu loh. Nanti ciut nyali. Gitu candlenya panjang di M15 misalkan. Wah udah cut loss, ngeri. Padahal itu range-nya belum banyak gitu. hmm. FYI Om Best Trade belum 1 tahun. Serius Om, belum 1 tahun. Om Bestari belum 1 tahun tapi mentalitasnya udah langsung terbentuk ya. Berarti beliau lebih prepare. Nah, itu mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi beliau sebelum terjun itu belum 1 tahun katanya. Berarti sebelum terjun beliau udah prepare. Ini resiko dari trading CFD ini seperti apa gitu. Itu jadi Berarti punya punya bakat trader berarti bang. punya bakat trader. Jangan-jangan dari Surabaya nih. Om Surabaya. Bestari dari Surabaya bukan? Dari mana ya Om ya? Asalnya Om? Saya lihat Surabaya Waduh, ini ya. enggak, karena gue sama Chris pernah ngobrol itu kayaknya eh, orang-orang yang berasal dari Surabaya itu apa trader-trader sukses itu berasalnya dari Surabaya. Nah, gue penasaran ini. Kayak Cynthia kan dari Surabaya. Saya penasaran nih, di Surabaya itu kayak gimana sih lingkungannya, circle di Surabaya itu mereka sehari-hari itu ngobrolin soal market kah atau gimana gitu loh. Gue heran. Gue dulu kuliah 9 tahun di Bandung itu nggak kenal trading. Jadi, Osan kan Surabaya. nah Surabaya. Jadi, iya Austin. Bang Austin, jadi mungkin teman-teman yang punya keluarga atau sejarah secara geografis punya hubungan dengan Surabaya, berarti teman-teman secara geografis punya benih sebagai trader handal gitu loh. Jadi itu dulu satu, saya percaya itu. Kita nggak usah ngomongin astrologi lah, kita ngomongin geografis saja, letak geografis. Ini, ini gini ya. Ini testimoni dari Om Deddy. Oke. Nah, Om Bes itu awal itu kenal trading gara-gara dia ke Surabaya. gitu ya, gitu. Oh, bukan ke Surabaya ya Om ya, Bang Austin ya. Bukan. Oke. Nah, waktu itu ada brosur atau apa, terus dia di Orbit kalau nggak salah, Orbit Trade. Nah, itu ngelihat lah teman Om Deddy seringkali ngomong cukup kan gini. Terus akhirnya Om Deddy dari awal memang nol, jadi tidak ada pengalaman trading sama sekali. Oke. Istilahnya Om Deddy itu gelas kosong gitu. Lebih enak ngisi gelas kosong daripada gelas yang sudah ada isi. Nah, waktu itu
memang tiap hari Om Bestari itu selalu ngirim plan sama Om Deddy. Saya mau TP di sini, plan saya hari ini. Saya mau cut loss di sini. Saya mau begini-begini setiap hari itu. Menurut Dan saya akhirnya bagus ya, kalau misalnya kelas kosong lebih enak. Kalau misalnya kita sudah separuh-separuh ada denial-denialnya itu loh, diajarnya baru, oh kayaknya mana gini deh. Gitu. Jadi agak sedikit repot kalau yang sudah pernah itu. Dan akhirnya sampai lolos FTMO itu, aduh kaget ya. Om Bestari awal lolos ya. Ya kita member-member yang sudah lama kan, kok bisa ya. Tapi ya memang semua itu berawal dari ketekunan kok memang. Kadang-kadang kita menganggap diri lama, cuman yang dikerjakan Om Bestari ini lebih dari orang yang lama gitu loh. Dari dia membaca, lihat history chartnya, terus dari dia belajar indikatornya bagaimana, kan gitu. Dan SL-nya selalu 20 pips. Kemarin itu enggak salah 50 loh ya, Om Helmi ya. Apa, sorry? Opennya yang sell kemarin itu kan 50 lot ya, enggak salah. Siapa? Gua enggak. Om Bes. Oh, enggak tahu. Dia pertahanan selalu 10 deh. Tapi 10 bisa layering, bisa bertahap. 10 tapi 5 layer. Iya. Oke. Di RTMO kan maksimal swingnya. Dia pakai swing kan? Ya. Tapi ya itu ya, teman-teman nambah lagi. Om Bestari open size slotnya itu 10 sampai 50 itu disesuaikan dengan equity ya. Teman-teman yang lain jangan beranggapan bahwa Om Bes bisa 10 lot masa gua nggak bisa gitu. Jangan disamain. Jadi tetap ingat risk manajemennya gitu loh. Nggak bisa. Kalau betul 10 lot, cuman risknya dibatasi 2%. Kalau ya. 100.000 kan 2.000 kan 2% kan. Iya. Jadi persentase lah lebih amannya itu biar teman-teman bisa membandingkan, comparing dengan equity-nya, persentase risk-nya gitu. Persentase risk per harinya berapa gitu. Tapi dia itu hitung-hitungan ya dengan hati-hati juga. Jadi jangan ditiru gitu. Oleh baru-baru bahaya. Betul sih kata Ustaz bilang memang butuh ketekunan lah ya. Butuh kita tekun, butuh kita sabar dalam belajar. Butuh ketekunan. Saya yang belum bisa itu ketekunan kayak Om Bestari, Om Rali. Terus terang, Om Deddy waktu itu nyuruh, kamu tiap hari coba kayak Om Bestari. Itu nggak bisa. Analisanya nanyain terus kok. Iya, analisa nanya terus loh. Tapi Om Bestari itu betul salah, dia bikin analisa dulu. Iya. Tanya dulu. Aku punya analisa kayak gini, Pak Deddy. Bagaimana ya? Dan itu rinci sekali, Om. Iya. Aku pernah dikirimi sekali kok sama Om Deddy. Coba kamu baca laporannya Om Bestari. Wih, ini setiap hari loh, bukan hanya hari ini. Setiap hari orang ini ngirim kayak gini. Oke. Jadi memang dalam trade-nya itu resiko juga dibatasi, keuntungan juga sudah dibatasi. Iya. Jelas itu target yang realistis gitu loh. Realistis. Kebanyakan kita kan kadang nggak punya target seperti itu. Harusnya target kita itu secara hitungan tuh udah mentok. Tapi karena faktor nafsu atau faktor greedy, nah betul. Nah nambah, akhirnya jadinya loss. Saat loss sedikit aja biasanya orang nggak terima tuh dengan profit yang udah didapat kan. Kejar lagi, ya akhirnya itu gue banget itu. Habis. Makanya gue kan nggak sempat gue nggak sempat bikin, gue sempat ngekatin, sudah nggak tega juga. Gue udah kelabakan nih setengah jam gitu, dapat lumayan, hilang lagi gitu kan. Ya benar, seringnya begitu, ya kan. Makanya kalau misalnya udah mau main kenceng, saya manggil orang gitu. Awal saya dong, kalau misalnya negatif gede, dikatin aja gitu. Daripada saya malah voting gede, mending dibantain, nggak apa-apa deh, penting lu tega gitu. Itu memang kalau menurut saya memang penyakitnya di situ sih. Dengan penyakit kita karena kita tidak punya target yang realistis tadi itu kan. Akhirnya membuat kita loss besar-besarannya itu di situ kalau pengalaman saya sih. Artinya kalau dengan modal 1.000 itu tetap ada realistisnya gitu. Nggak bisa kita profit satu hari 10.000 dengan modal 1.000 kan. Nggak bisa. Nah itu makanya kadang
kita tidak realistisnya itu bukan analisa kita yang salah, bukan open posisi kita yang salah, tetapi karena faktor nafsu kita tadi udah melebihi realistisnya target itu gitu. Nggak akan bisa dicapai. Kalau dulu Om Bestanya kan scalping ya dulu. Awal-awal sekali itu scalping. Jadi SL20, TP20. SL20, TP20. Tapi ya tetap biru semua waktu dulu itu ceritanya. Sampai akhirnya dia belajar intraday. Yang bikin kaget kemarin itu bikin TFT ya, Om Helmi ya? Iya. Yang ikut challenge TFT itu sehari beres ya? Ya dia ngomong sama gua waktu itu, waktu sebelum daftar udah nanya dulu, Helmi ini gimana ikutan TFT strategi apa gitu. Ya pas dia daftar ternyata ya pas lagi ambles kemarin sebelum pas zamannya MFOMC itu Pak. Pas yang sebelum MC itu kan terus bawa tuh dia pas beruntung banget. Malah 10 aja turun satu single malah langsung dapat gitu. Cuma satu kali entry doang gitu. Kali entry langsung beres. Ya, soalnya kan dia nggak usah ambil 100 ya. 100 kan cuma butuh 8.000. 8.000 dengan 10 lot gampang banget. Tapi makanya namanya itu kan jodoh gitu kok. Kita jangan kalau saya lihat jangan lihat rumput tetangga. Lagi Gitu. Orang ada yang tekun, ada yang beruntung, ada yang jodoh ya sudah gitu. Ya, kita harus ngomong apa ya sudah berusaha. kalau Om ngomong itu kan trader itu kan unik. Ada yang bisa cepat, ada yang agak lama. Tapi semua itu sebenarnya bisa. Cuman tinggal mereka mau tekun atau enggak gitu kan. Yang cepat kan tentu waktunya lebih cepat dan ketekunan mungkin yang agak lama ini yang jadi problema. Waduh, sudah tekun, sudah belajar tapi masih terus gagal. Berarti ada yang tidak beres itu. Oh, kalau Mas udah lama tapi ada yang gagal gitu. Betul. Ada yang tidak beres gitu. Kalau gitu kan Om Deddy biasanya ngomong, coba berhenti dulu, dilihat dulu, mungkin ada yang salah dengan metodemu. Atau mungkin ada yang salah dengan pemahamanmu. Musuh tersusah untuk dihadapi adalah diri kita sendiri. Diri Benar. sendiri. Ya. Betul, setuju. Nih, Betul. saya Makanya contohin. di kalangan trader itu kan berlaku lah prinsip hati yang bersih gitu loh. Sampai Kapten Gema sendiri lansir itu gitu kan. Lawannya kan cuma 2 ya Om ya. Nah, Lawannya cuma Fear sama Greed tok. iya. Asalnya dari diri sendiri. Semuanya itu sebenarnya kalau menurut saya tadi bersumbernya tadi itu sebenarnya dari pemahaman kita tentang market itu sendiri sebenarnya. Orang banyak terpancing ketika melihat orang lain berhasil. Tetapi orang tidak pernah berpikir gimana caranya orang itu berhasil, ya kan? Itu juga sebenarnya kalau boleh curhat Pak, itu sumber kehancuran saya dulu Pak. Awal-awal saya waktu awal trading, kemudian lihat ada orang yang posting masuk 5 lot, kemudian dapat berapa ribu dolar gitu. Kemudian saya pikir, gue juga bisa gitu. Itu dengan jadi equity, habis. Dalam waktu Ya, berapa benar itu? Dr. Helmi. Puluhan ribu. Saya pernah sama teman-teman itu membuktikan gitu, membacktest. Kita membacktest dengan modal $1.000. Itu apakah dalam 1 minggu $1.000 itu bisa menjadi $10.000? Ternyata tidak bisa gitu. Terus kita membacktest lagi pakai modal $10.000, apakah akan berhasil menjadi $20.000 dalam 1 bulan? Ya kan? Juga tidak bisa berhasil. Kenapa tadi? Disitulah tadi adanya namanya pembatasan itu menurut saya. Pembatasan range pergerakan harian market itu. Nah, orang sering tidak menjadi sabar tadi ketika TP-nya tidak tercapai. Ya kan? Akhirnya cut profit kan. Setelah cut profit ternyata itu masih naik lagi misalkan. Ya entry lagi, akhirnya yang terjadi loss malah. Nah, penyebabnya dari itu semua tadi kalau menurut saya memang orang tidak mengerti pergerakan harian market itu seberapa besar transaksinya. Makanya penyempurnaan ilmu range itu waktu di TF disampaikan itu cara tekniknya.
Nah, alhamdulillah tadi yang berapa orang yang udah meraktekkan bisa akhirnya yang kemarin bisa ngekat 30 pips, sekarang berani ngekat 150 pips gitu kan. Nah, selama tren marketnya dapat, harusnya kita bisa dapat lebih besar lagi dong. Kebanyakan sih kalau yang DM saya gitu yang bertanya gitu, semuanya masuk ke market itu memang karena flexingan. Iya. Dapat informasi dari YouTube, mungkin korban binomo, korban macam-macam gitu kan. Nah, karena flexingan itu berpikir bahwa dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan sekian gitu. Tetapi tidak melihat proses di market itu seperti apa. Dan celakanya lagi begitu masuk daftar di Orbi yang dihajar Nasdaq gitu. Ya udah auto MC pasti. Namanya kalau saya pribadi sih menerapkan manajemen tradingan saya, 1 hari itu saya targetkan sekian loss, sekian profit, udah selesai. 3 hari beruntun konsumtif loss, beruntun loss, stop trading. Itu aja sih, paling situ kita koreksi kan. Apakah metode kita yang salah, analisa kita yang salah, atau marketnya yang tidak sesuai. Nah, itu sih mungkin kalau tips saya buat teman-teman sih. Belajar sebenarnya sih tidak susah sih kalau menurut saya. Setelah sekian tahun saya belajar ternyata mudah gitu. Awalnya kita belajar mencari 3 tahun tidak ketemu, masih loss terus. Nah, setelah stop break tradingnya di demo, dapat teknik yang paling simpel, saya praktekkan malah profit. Nah, itu yang mungkin yang metode yang saya pakai sampai sekarang yaitu. Jadi sederhana, sebenarnya sama kayak Pak Bestari tadi bilang, begitu sampai high dia pasti akan terpantul ke bawah gitu kan, ya kita pasti nge-sell di atas, ya udah gitu. Gampang gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh Sabar tunggu momen ya Om ya. Iya, itu intinya, sabar tunggu momen, maka butuh sabar di trading. Sabar dalam dapat profitnya, sabar dalam dapat lossnya. Semuanya harus sabar itu. Sabar dalam menganalisa pergerakan market gitu. Maka saya pribadi sih memang dapat inspirasinya dari Pak Tito. Pak Tito itu trading tidak pernah mau tahu marketnya akan kemana gitu. Mau ke atas kayak mau ke bawah, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia hanya membatasi bahwa saya akan trading sekian range. Dia mau ke atas kayak mau ke bawah kayak ya terserah gitu kan. Yang penting dia tahu tren utamanya. Nah, udah di situ aja dia. Makanya beliau sendiri tidak pernah trading itu akan mohon maaf buat teman-teman yang fundamental ya. Dia tidak pernah mau tahu fundamental itu seperti apa. Yang beliau tahu hanya kemana market itu bergerak, itu diikuti. Sebenarnya tekniknya sama sih, artinya kalau kita melihat dari swing high, swing low, udah ketahuan marketnya itu mau kemana gitu kan. Nah, Makanya kemarin kesempatan momen kayak Pak Bestari tadi kan, saat marketnya up ke atas ya biarin dia up ke atas sampai mentok kan gitu. Nah, karena market itu kan ada batasan transaksi. Saat sudah transaksinya udah selesai, udah mentok ya tidak akan terus lagi kan, pasti dia akan koreksi dulu. Nah, saat koreksi itu sesuai trade kita masuk. betul. Maaf, saya baru join lagi. Maaf. Boleh ikutan, boleh menambahkan. Ya, Silakan Om. Ya, saya pernah baca ya, kalau trading itu trade what you see katanya. Jadi trading apa yang kamu lihat gitu ya. Jadi makanya tadi waktu Bang Mario nanya analisa, saya bilang saya sebetulnya kalau untuk analisa saya masih belajar. Saya nggak bisa menganalisa besoknya mau kemana nih si pergerakan harga gitu ya. Jadi trade what you see aja, apa yang kamu lihat gitu. Jadi karena itu saya hanya trading di satu pair, hanya di Nasdaq saja, dengan asumsi seperti itu. Jadi yang pertama, masing-masing pair kan beda-beda chartnya gitu. Walaupun saya baru dikirimin buku Albrooks Price Action. Di Price Action dia bilang semua chart itu sama, tidak masalah apa pairnya, tidak masalah waktunya. Semua chart itu sama, dia bilang gitu. Tapi ternyata yang saya lihat kan tidak gitu ya. Kalau seperti begitu saya bisa setelah trading di Nasdaq saya bisa trading di mana saja gitu ya. Tapi ternyata enggak. Saya hanya trading di Nasdaq, saya coba-coba di gold, close gitu. Jadi balik lagi hanya enggak udah. Jadi kalau saya boleh sarankan gitu ya, kalau misalnya emang ingin menguasai satu hal, kuasai satu hal saja dulu gitu. Jadi misalnya kalau mau trading, kalau mau di Nasdaq ya Nasdaq aja dulu sampai bisa. Setelah itu baru coba yang lain. Makanya tadi waktu Bang Mario nanya yang lain, saya bilang saya baru mau belajar nih forex gitu. Jadi karena ya suka melihat
wawancara dengan prop trader yang berhasil, mereka banyaknya di forex gitu ya. Jadi akhirnya saya melihat berhasil di forex sih. Jadi akhirnya saya ikutan mempelajari gitu, dan yang saya pelajari yang mereka yang udah berhasil gitu di GPP, JPY, kemudian Euro JPY, kemudian GPP, AUD. Jadi rata-rata 3 itu gitu. Jadi JBP ya. Jadi ikutan orang lain aja saya, jadi kan nyoba-nyoba gitu, yang mereka udah berhasil ya saya coba ikutin gitu. Tapi sementara sih fokus hanya di Nasdaq gitu. Jadi kalau saya pikir sih memang kalau belajar sesuatu fokus aja di satu gitu. Kalau misalnya mau di gold silahkan di gold aja gitu. Di gold sampai bisa gitu. Kalau mau di forex ya silahkan forex aja sampai bisa. Nah, setelah itu nanti setelah kuasa itu benar baru coba yang lain gitu. Kalau saya emang karena saya tidak tahu harus mulai dari mana, saya masuknya di Orbi yang ada hanya gold dan Nasdaq. Terus semua orang rasanya hebohnya di gold gitu ya, di Nasdaq. Karena di Nasdaq itu 20 kali, sementara di gold 10 kali kan kontraknya. Jadi ya ikut yang ramai aja, karena saya nggak ngerti. Jadi orang-orang pada di Nasdaq, ya ikutan aja di Nasdaq gitu. Karena yang dibuat analisa segala macam itu kan rata-rata Nasdaq, dan rata-rata kan kayaknya heboh banget di Nasdaq gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa ya ikutan hebohnya aja gitu. Jadi nggak ada alasan tertentu kenapa ke Nasdaq itu, karena banyak yang menganalisa itu, jadi ya saya ikutan aja gitu. Nah jadi yang balik lagi ya trade what you see ya, trade what you see. Jadi kadang analisa ya namanya juga analisa ya, bisa benar bisa enggak gitu ya. Jadi yang pasti benar itu adalah jalannya candle, jalannya tren saat itu. Jadi kalau misalnya kalau saat itu kayak kemarin kita harus tahu tren, yang pasti harus tahu tren besar. Itu kalau kemarin saya melihat bahwa tren besarnya sedang turun, harga naik ini hanya untuk koreksi. Sampai seberapa jauh koreksinya? Ada 2 cara kan untuk trading, ikutan buy naik ke atas gitu kan, pasti gitu kan, ikutan naik buy untuk koreksi, atau yang kalau saya kerjakan adalah ya kalau tren besar turun, tunggu aja dia sampai di mana naiknya gitu, nggak usah buru-buru gitu, karena target saya hanya 100 pip, target saya 10 lot 100 pip udah beres gitu. Jadi tungguin dia turun, setelah jelas dia bakal turun, ikutan jual gitu. Dan lebih dari 100 kan sebetulnya kemarin, sampai ya hampir 300 sebetulnya. Lebih kalau Nasdaq lebih pasti. Ya, yang kemarin tuh dari sejak yang pucuk tuh kan ya dapat lah 275 masih dapatnya. Itu ya teman-teman, kalau yang disampaikan sama Om Besar itu lebih ke price action sebenarnya. Tadi Joko bilang barusan berarti harus belajar price action, kata price action. Ya benar, dari semua basic technical analysis itu ya price action. Harga, maksudnya trennya seperti apa? Itu price action semuanya. Jadi kalau Om Bestari bilang tadi trennya dia turun, dia naik, itu ya asumsinya itu sebagai koreksi. Koreksinya sampai mana dia nggak ngejar. Dia lebih memilih untuk follow the trend gitu. Nah itu memang yang paling tepat itu ya follow the trend katanya. Kalau siapa yang ngomong itu ya, siapa, follow the trend because the trend is your friend katanya. Ya emang seperti itu. Ini kita ngomongin yang benar ya ada memang orang yang beberapa yang koreksi pun dihajar gitu. Ya mungkin kemampuan teknikalnya lebih bagus gitu. Ya kita jangan kita jangan terlalu over value diri sendiri gitu ya. Ini bukan merendahkan ya, tapi memang harus sadar dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang teknikalnya belum mumpuni, ya udah follow the trend aja. Itu yang paling penting. Ini kan saya barusan ngetik ya. Teman-teman kan yang 90% baru di bawah 1 sampai 2 tahun, yang 55% tadi di bawah 1 tahun. Ini kan saya lihat dari data yang kemarin ngisi Google Form, itu kan target profit dan target loss harian itu kan cuma 60%, 50 sampai 100 pips. Nah, ini disesuaikan dengan modal masing-masing. Nah, kalaulah kita asumsikan modalnya tadi
100 sampai $200. Risk per harian itu dibatasin kalau misalkan kita buat 5%, padahal itu udah tinggi loh. 5% itu cuma $10 risk harian. Dari 100 pips berarti entry lot-nya itu 0,01. Yang disampaikan Om Jun selama ini kan 0,25%. Kalau 0,25% dari 200 berarti kita nggak trade dong Bang katanya. Nah kalau yang begitu makanya saya pernah sampaikan kan, kalau memang modalnya terbatas, cobalah cari broker yang tipe-tipe SEN broker. SEN. Jadi kayak Sujoko mungkin tahu itu dia trade di FBS, itu mereka punya akun Sense, which is teman-teman misalkan deposit $100 itu diberikan saldo di MetaTrader itu 1000. 10.000. Jadi lebih gede karena equity-nya lebih gede. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa untuk ngatur money manajemennya gitu. Jadi jangan dipaksakan. Oke lah, saya bukan anti terhadap broker enggak ya. Tapi kayak misalkan di Orbitrade, teman-teman trading di Orbitrade, misalkan saya yakin ada kok beberapa orang yang mungkin depositnya 500.000, deposit 500.000 dan trade di Nasdaq. Itu money manajemennya udah pasti udah over gitu loh. Lo trading nggak bisa money management Bang. nggak bisa money management di situ. 500.000 mau risk berapa? Kita buat satu hari $10. Oke, $10. $10 entry-nya 0,01. Contract size Nasdaq dan dia teman-teman mungkin maksa pengen trade Nasdaq. Contract size Nasdaq di Orbi itu kali 2. Berarti dari $10 0,01 itu cuma 50 pips ya. 50 pips. Jadi ya udah habis. Itu udah 10%. Itu udah 10% risknya dari modal. Jadi jangan dipaksakan gitu loh. Ya memang menggiurkan sih kontrak kali 2 Nasdaq di Orbitrade itu atau di broker-broker yang pengalinya 2 itu menggiurkan. Tapi jangan lihat profitnya terus. Itu sama aja, risknya juga sebanding gitu kan. Jangan memaksakan diri. Nanti nggak lewat 2 tahun teman-teman tradingnya gitu loh. Tadi yang saya disampaikan itu statistik loh. Jadi itu data bukan main-main. Lebih dari 80% day trader itu quit after 2 years katanya. Itu bukan main-main. Emang itu bener. Itu bener teman saya juga ada yang saya kenal itu udah quit gitu. Jadi lebih baik bertahap kecil-kecil gitu. Profit $5 sampai $10 sehari itu yang penting konsisten. Nanti pada akhirnya itu mentalitas terbentuk, kemampuan teknikal terbentuk, secara psikologi mulai terbentuk. Udah itu cuma matter of time gitu loh. Cuma masalah waktu lah teman-teman nanti bisa lebih mandiri gitu. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan teman-teman yang lain? Makasih ya Om Bestar ya, sharingnya itu benar-benar membuka perspektif. Saya harap juga teman-teman juga membuka perspektif dirinya masing-masing. Nah ya, ini Om Deddy Wahyu bilang Sense deponya 100 kali 100. Nah benar, jadi $100 itu diberikan saldo 10.000. Bukan berarti $10.000 itu dalam bentuk real money, enggak. Tapi setidaknya teman-teman kan lebih leluasa untuk ngatur money management lah, gitu. Enggak harus FBS, ada banyak pilihan broker. Atau nanti saya buatkan khusus channel rekomendasi broker yang bagus atau yang ramah terhadap tanda kutip newbie dalam artian pengalaman trading ya. Dan equity terbatas gitu loh. Jadi nanti saya coba rangkum pilihan broker yang ramah terhadap equity low ke mid dan inilah tipe-tipe akunnya gitu ya. Itu teman-teman harus benar-benar terapkan, risknya dibatasin harian. Kalau nggak begitu udah Anda salah satu dari yang 80% itu tadi. Itu pasti. Modal kecil sebenarnya pengaruh besar sih Bang. Artinya di Nasdaq itu tidak direkomendasikan sebenarnya kalau kita trading itu, terutama lah walaupun 0,01 sekalipun sebenarnya di bawah $500 itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Pertama,
Nasdaq itu kan volatilitasnya tinggi, range pergerakan dalam hitungan menitnya aja besar. Iya. Nah, ketika kita menggunakan modal yang kecil, harusnya kita itu masih bisa menahan floating gitu kan. Iya. Kalau equity kita cukup. Cukup. Ya, karena equity kita tidak cukup, kita tidak mampu nahan floating, akhirnya kita cut loss. Begitu kita beruntun 3 kali cut loss, Udah itu habis mental kita udah kena kan. Nah itu penyebabnya sebenarnya itu bukan metodenya tadi, sekali lagi analisanya yang salah, Iya. tapi mental kita udah kena dulu. Saat kita akan entry kita mulai was-was nih kan, ini kena lagi nggak nih kan begitu. Iya benar. Nah itu sebenarnya kalau pengalaman saya yang merusak mental sebenarnya sih, ya mohon maaf sih, bukan maksud nggak boleh trading pakai modal kecil. Di situ sangat pengaruh sekali gitu. Iya. Kedua dari sisi manajemen risiko itu nggak bisa jadi hitungan gitu kan, karena secara range speednya nggak ketemu gitu kan. Nah itu walaupun 0,01 sekalipun, terus yang merusaknya kadang profitnya tuh nggak sesuai gitu. Iya benar. Nah, ketika kita cut loss 1-2 kali, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba, oke saya bisa berhasil dalam 2-3 hari, oke sekarang apakah akan berhasil terus? Ketika market volatilitasnya lebih besar tadi itu kan, kita akan terpancing gitu. Nah itu tanpa sadar kita ngeklik kepancing, akhirnya loss. Nah itu sebenarnya makanya di trader family sekali tidak disarankan untuk trading Nasdaq. Kalau modal-modal kecil mesti arahnya ke forex atau gold dulu coba. Ya itu kan. Nah itu seperti Pak Bestari tadi bilang bahwa beliau trading Nasdaq sama dengan saya sebenarnya. Saya pun cuma tradingnya ya di Nasdaq gitu kan. Karena karakter Nasdaq tuh kalau menurut saya memang beda sekali dengan pair-pair yang lain. Indeks sama-sama indeks saja beda. Yang mendekati indeksnya Nasdaq itu ya Dow termasuklah karena itu bagiannya kan. Itu GR40 sih yang Bang Chris bilang. Itu mirip pergerakannya. Volatilitasnya pun sama-sama besar. Karena GR40 kan dia basisnya juga di sentral Eropa, sesi Eropa gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Nasdaq itu kalau kita tahu range pergerakan harian, kita ngefloat 300 pip nahan SL, itu tidak akan pernah kejemput selama trennya sesuai. Saya udah meraktekkan itu, saya pasang 400 pip loss, tidak kejemput SL-nya. Dia mesti bolak-balik terus selama trennya dapat. Kecuali kita ngelawan tren. Nah, itu pasti jebol 400 pip. Nah, sekarang logikanya untuk tidak kena SL sebenarnya kalau di Nasdaq itu kita pasang 400 pip tinggal kali 0,01 itu modalnya berapa ketemu gitu. Nah tinggal nanti kalau memang mau average lah di situ gitu. Tapi yang penting teknik entry-nya dapat dulu. Teknik entry-nya dapat, kita mengikuti pergerakan harganya sesuai price action tadi itu, ya memang itu dasarnya market. Ya, benar. Dasarnya market price action. Nanti paling orang pengembangan kan membuat metode ini ya dasarnya memang price action ya. Memang harga pergerakan market dong kan itu. Harganya yang dihitung. Dulu itu ada orang E-Club ya. Itu pasang SL 1000 pip Om. Ini Nasdaq. Jadi Nasdaq. Jadi tapi memang enggak pernah kejemput SL. Jadi dia enggak akan kejemput 1000 pip berarti. Jadi komen NFV aja tuh yang sekali gebuk sampai sekian ratus pip gitu kan, itu runningnya cuma 300-an pip loh. Iya, jadi DM sudah malam gitu ya. SL langsung dinaik sampai 1000 pip SL. Jadi misalnya harganya 11.000 gitu ya. SL ini 12.000. Ya, itu enggak masalah selama tadi equity kita mendukung kan. Selama mendukung. Kalau equity kita enggak mendukung, kita mau pasang 1000. Tapi kalau 1000 pip malah bukannya malah jadi ya. Bisa ternyata kena 1000 malah jadi. Oh, saya bilang ya, cepat ya. Sekali hilangin gitu. Nanggung. Boleh share lagi. Gede banget. Boleh ikut share lagi. Share Om. Waktu pertama kali belajar trading saya belajarnya dari scalping terlebih dahulu. Nah ternyata waktu pas sama Pak Dedi dibilang bahwa ternyata dasar trading itu, basic trading itu scalping. Jadi scalping dulu, kalau sudah bisa scalping baru naik ke intraday, nanti baru lanjut ke swing gitu. Saya nggak tahu bahwa
seperti itu urutannya. Jadi saya hanya melakukan yang saya pikir realistis. Jadi kalau saya nggak bisa, kalau bisa mencapai target saya waktu itu targetnya 20 pips. Jadi SL 20, TP 20 gitu. 1:1. Jadi kalau bisa yang pendek, seharusnya nanti makin lama makin bisa besar gitu TP-nya. Jadi saya hanya berpikir begitu aja. Nah, jadi itu melatihnya begitu. Jadi tidak pernah mencoba untuk floating loss sekian pips gitu. Kalau di PBH kan 160 ya, 160 SL, TP 320 gitu kan. Nah, kalau saya hanya 20 dengan 20. Terus dicoba tuh, kalau Pak Dedi bilangnya dalam seminggu seperti itu nanti dihitung berapa win rate-nya. Karena 1:1 berarti kalau mau profit harus di atas 50% win rate-nya gitu kan. 60% pasti akan profit. Kalau di bawah itu ya loss gitu. Jadi nggak pernah floating loss. Tujuannya juga diantaranya adalah untuk lolos prop trading, karena kan di prop trading ada floating loss dihitung. Jadi floating loss itu kalau lewat dia langsung melanggar aturan, langsung gagal gitunya, challenge-nya gitu. Jadi nggak boleh ada floating loss. Jadi diantaranya sebetulnya hanya untuk melatih itu juga gitu. Jadi kalau misalnya mau sebetulnya di set dari sekarang nih mau berapa gitu, makanya harus ada risk to reward ratio-nya harus di set gitu. Dia apakah mau 1:1, 1:2, 1:3 gitu. Tapi terus begitu gitu. Jadi jangan seperti sekarang misalnya kalau sekarang saya 200 Kak. Kalau misalnya di 100 saja, kalau 100 itu saya open 1 lot itu bisa berapa itunya floating lot-nya? Bisa 1000 pipsnya. Dibiarkan floating loss. Tapi kan bukan itu tujuan saya trading gitu, cuman open 1 terus dibiarkan aja dia naik turun sendiri gitu, ikutan pergerakan harga. Jadi kan pengennya kan open terus dalam sekian waktu. Kalau scalping kan cuma sebentar udah selesai gitu. Ya, kalau swing ya beda lagi gitu kan, berapa hari atau bahkan mingguan ditahannya. Kalau di prop trading nggak bisa lebih dari sebulan nahannya, karena hitungannya per bulan. Kalau mau swing gitu ya, nggak bisa swing berbulan-bulan gitu ya. Paling swing ya sebelum bulan habis harus sudah ditutup itunya. Jadi hitungan itunya kan gitu. Ya jadi kalau saya pikir sih mestinya kalau mau berawalnya dari situ. Jadi selalu ada SL yang kita ikutin gitu. Jadi misalnya mau set berapa SL-nya? Sebetulnya pada sih ngajarnya kalau di market Asia 30, kalau di Eropa London 50, kalau di Nasdaq 70. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah di Amerika, di US itu 70. Jadi kalau misalnya pas malam SL-nya 70 selalu diikutin 70. Tapi minimal 1:1 ya. Jadi jangan SL 70 kita baru running profit 30 udah di-cut. Ya rugi dong. Minimal harus 70 juga gitu. Kalau tidak pernah tercapai 70 ya pasti loss juga gitu. Jadi minimal harus 70 juga gitu. Benar. Makasih Bang Om Bestari. Memang kebanyakan kayaknya sih gitu tradingnya Bang Murni ya. Kebanyakan seperti itu sih Pak. Ya itu tadi memang nggak bisa dipungkirin sih. Orang mungkin kadang, saya yakin banyak mungkin yang masih masa recovery. Itu memang banyak yang DM saya juga sering begitu. Jadi terlihat dia masih recovery terhadap loss. Psikologinya udah kena. Jadi pada saat ngelihat profit lagi running, itu udah mulai panik. Aduh, close nggak ya gitu. Jadi itu hal itu yang perlu dibentuk sebenarnya. Kayak tadi Om Bestari bilang kan 1:1, ya udah konsisten terhadap trading plan. Jadi kalau teman-teman siapa ya kemarin Kak Liana kalau nggak saya bilang coba buat, kalau misalkan belum yakin, coba di akun demo, tapi realistis. Buat misalkan target risk dan profitnya 100 pips. Ya udah, biar entry nunggu momen yang pas sesuai ya Elisa, sesuai analisa dapat
peluang, chance 100 pips, biarkan mau dia hit SL atau TP di akun demo dulu, saya bilang gitu. Sampai pada akhirnya nih, saya yakin kayak Elisa itu sebenarnya teknikalnya udah bagus sih. Teknikalnya itu udah Ya, bagus. Dia sering bagus ya. share plan Analisanya itu, bagus. analisanya bagus, tapi mentalitasnya yang belum terbentuk gitu. Karena mungkin faktor loss, faktor uang yang ditradingkan itu tanda kutip, makanya saya ingatkan teman-teman kan, uang yang ditradingkan Uang. itu ya yang tidak mengganggu neraca keuangan teman-teman dalam 1 bulan lah gitu. Jadi kalaupun loss ya udah gitu. Ya, Mas kalau loss saya nggak. ya udah gitu. Jadi konsisten dengan itu. Lihat aja nanti, coba aja ya dalam 1 bulan atau coba di akun demo. Coba setelah 1 bulan perhatikan secara historisnya. Sampai akhirnya teman-teman pasti akan realize bahwa oh, ternyata ini cuma riak-riak kecil yang bikin gua panik selama ini. Ternyata target gua tercapai semuanya gitu. Ya, memang seperti itu gitu loh. Jadi harus tentukan Kalau dulu. Elisa juga ada perkembangan bagus ya. Udah, iya. Ya, Jumat kemarin kan memang yang sejak saya share itu malam itu Bang kan. Jadi udah mulai ngitung sekarang, ngitung range. Ya alhamdulillah tadi yang Jumat kemarin itu udah bisa profit 120 pips. Udah 30 pips lagi gitu kan. Iya. Ya intinya kan tadi itu, selama kita mengetahui pergerakan market itu akan seberapa jauh, harusnya aman dong kan kita. Ya jangan maksimum, misalnya kan kalau 300 pip pergerakannya ya kita ambil 200 pip masih aman kan gitu range-nya. Begitu juga saat kita entry kan, kasih jarak 50 pips dari harga running juga masih aman masuk. Masih aman. Benar. Nah, kalau saya lihat sih kebanyakan teman-teman memang tradingnya scalping sih ya. Cuman scalpingnya itu kan ini loh, yang jadi persoalan itu kan sebenarnya SL-nya floatingnya ditolerir ya Om ya. Floating loss-nya ditolerir. Modalnya cukup, tak masalah gitu loh Bang. Teman kalau scalping entry-nya 0,01 30 pips kan cuma dapatnya berapa gitu loh. Nah, itu yang mungkin jadi persoalan juga sih sebenarnya kan. Kita menyesuaikan sih, kalau memang kita harus entry-nya 1 lot, 2 lot, 3 lot sih tidak masalah gitu kan. Tapi kalau entry-nya 0,01 kita cuma ngambil profit 30 pips misalnya kan, itu terlalu kecil banget gitu kan. Yang pada akhirnya juga goyahkan mental kita juga, masa cuma segini kan gitu. Belum lagi kalau kena komisi kan. Nah, kena komisi 0,30 ya OB ya. Nah, kan itu lumayan juga tuh kebuang tuh gitu. Nah, kalau saran saya sih tadi seperti yang dilakukan Elisa lah tadi kan. Dia udah mulai ngitung range gitu kan. Artinya kalau kita tahu range-nya minimal gitu kan, mendekati range atau 10% dari range itu udah cukup sebenarnya kan gitu. Menyesuaikan modal sih. Nah, cuman kan teman-teman kadang kalau nggak sabar kan suka ngelayar tuh. Ngelayar lagi gitu kan. Benar. Nah, itu jadi persoalan juga gitu. Malah kalau saya pelajari nge-layers itu bukan ke bawah malah ke atas ngikuti harganya gitu. Nah, itu sih. Scalping sih memang saya rasa sih memang awal-awal semua trading pasti metodenya itu yang dipakai, caranya itu yang dipakai ya. Bisa scalping dulu gitu kan. Karena kan belum tahu nih harus nahan berapa jauh itu berapa banyak gitu kan. Iya. Nah, cuman kalau di pengalaman saya lah gitu sih sebenarnya lebih terasa ke mental itu di metode teknik trading seperti itu sebenarnya. Kita butuh energi ekstra gitu loh untuk mantau market kan. Nah, dulu saya stylenya seperti itu, sekarang sudah saya rubah. Jadi saya trading cuma intraday, 2 layer masuk, hitungan range sesuai, udah saya tinggalin kan gitu. Tinggal kita lihat targetnya ini nyentuh TP atau SL kan, itu aja sih. Dalam 1 hari target kita sesuai realistis tadi dengan persentase modal yang mau kita buang misalnya kan gitu. Ya udah, itu aja. Iya. Ini Kurniawan bilang pemikiran diubah. Trading bukan bertujuan untuk profit, tapi untuk mempertahankan modal. Nantinya profit akan mengikuti sendiri. Itu benar. Jadi teman-teman yang tadi 90% baru experience-nya baru di bawah 2 tahun, itu mindset itu terapkan aja. Gimana caranya menjaga equity? Itu dulu yang pertama. Percaya deh, seiring berjalannya waktu itu mentalitas teknikal, manajemen itu udah mulai mumpuni, pasti pada akhirnya akan profit. Itu pasti. Konsistensi itu pasti, muaranya pasti ke situ gitu. Oke. Ini teman-teman semuanya
kita udah 3 jam Zoom-nya. Udah banyak share, mulai dari, oh ya satu lagi, yang terakhir deh saya ingetin, yang ini tadi, harapan saya pengen menang ini. Pengen menang yang ayolah teman-teman, coba kita cek langsung deh. Coba kita cek kita udah di urutan berapa ya. Di sini. Coba kita cek, kita udah di urutan berapa. Bot is thinking. Bot juga masih mikir ya ternyata ya. Oke. Wah, kita udah diselip nih sama si Goldie. Bener kan saya bilang? Tadi kita peringkat 2, 55. Nah, sekarang dia udah 57. Ayolah teman-teman, ada 160 member The Source. Semuanya gabung, kita salip ini si Angelo. Goldie ini harus kita kalahkan ini ya. Ayo teman-teman semuanya. Ini eventnya ini berakhir di 1 November. Silahkan mau leave servernya mereka, tapi setelah event berakhir lah, kalau bisa. Jadi ini kan soalnya dia langsung nge-record 6 orang yang habis join langsung live. Mungkin karena kebanyakan notifikasi, jadi nggak nyaman ya. Ayolah, ini cuma perkara ngeklik loh. Kita ini partisipasi, kita buat The Source ini cuma ngeklik, join, udah. Sampai 2 November live, terserah gitu ya. Ini udah keselip kita. Oke teman-teman ya, itu harapan saya karena gini, saya nggak muluk-muluk ya. Nanti kan itu dapat akun prop dari mereka ya, bagi yang peringkat 1, 2, 3 sampai 5. Harapan saya sih dapat yang minimal peringkat 2. Nanti dapat itu, nanti coba saya kelola akunnya, semoga lolos challenge-nya. Ke depan visi saya sebenarnya semuanya member The Source itu bisa mendapatkan akun prop trading gitu loh. Gimana caranya? Itu nanti kita pikirkan bersama. Jadi teman-teman ini semuanya kalau bisa The Source ini jadi prop trader semuanya. Jadi tidak lagi meresikokan uang sendiri. Nah ini yang kita maksimalkan nanti gitu ya. Ayo kita teman-teman bantu buku tentang trade dong. Ini apa ya chatnya? Buku catatan. Oke. Oh iya buku. Nih saya terakhir nih, saya lupa. Saya pin dulu biar teman-teman lihat. Ini saya kena ngepin ya. Nih saya mau pin. Saya punya 3 buku ini. Mungkin topiknya agak berat. Aduh, kelihatan nggak ya? Kena blur ya? Oke. Ini. Kebaca nggak ya? Ada 3 buku ini saya cetak kemarin. Kemarin saya di Orbitrade udah buat giveaway yang ini. Kalau yang giveaway t-shirt The Source yang 3 orang kemarin, Doni, Calvin, sama satu lagi siapa ya? Aji. Itu nanti nyusul ya. Minggu ini semoga t-shirtnya bisa selesai. Tadi saya nanya Kak Rumi, apa bagus hoodie aja ya Kak? Aku bilang, hoodie mungkin lebih keren, tapi mungkin budgetnya lebih gede gitu ya. Nanti duit sponsornya nggak cukup. Tapi itu nanti nyusul ya, saya kirim next sih ya, bener next. Nah ini satu lagi nih, ini ada 2 buku yang mau saya bagi nanti. Nanti seperti apa, karena ini internal kita, saya mau ingatkan untuk lebih berpartisipasi di analisa member. Nanti saya ambil dari situ, saya pilih. Tetap sifatnya fair, adil. Saya lihat mana yang paling konsisten nge-share analisa minimal 1 kali seminggu. Kalaupun ternyata nanti di situ kayak mungkin teman-teman ngerasa kok analisa gue nggak dikomentarin atau nggak dibahas, untuk awal itu bukan seperti itu. Yang penting teman-teman dulu konsisten, kita lihat perkembangan, grow teknikalnya seperti apa, baru nanti kita susun strategi kita ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman ya, keadilan bagi seluruh member, benar, setuju Kak Rumi.
Oke ya, ini sudah 3 jam kita sebentar mana ini ya? 3 jam lebih deh, udah 3 jam lebih kita Zoom. Terima kasih semuanya buat partisipasi teman-teman. Saya ingatkan lagi yang analisa member itu 1 kali seminggu lah minimal share di situ. Dan kayak saran dari Pak Wahyudi sama Dedi Wahyudi kemarin, ada 3 orang Wahyudi sih namanya di grup kita. Jadi sarannya dibuatkan penjelasan pada saat ngupload fotonya, dibuat penjelasan reasonnya apa gitu loh. Reasonnya apa, tanda panah kalau misalkan buat tanda panah itu reasonnya seperti apa gitu. Ya teman-teman semuanya ya. Makasih buat partisipasinya minggu ini. Buat yang teman-teman baik di Zoom ini ataupun di Discord. Yang paling konsisten itu aku lihat Bang Jolden. Masih ada nggak orangnya ya? Jolden, Kurniawan, sama Masih lah. Kelvin. Bang Jolden ini udah senior juga di Orbi gitu, tapi beliau masih konsisten antusias dalam berpartisipasi gitu. Jadi teman-teman bisa mencontoh dari teman-teman yang lainnya yang lebih antusias. Ini semuanya buat kepentingan kita bersama, buat kebaikan kita bersama. Jadi ingat ya, makasih banyak Om Maria izin live. Oke, siap. Makasih Om Bestari ya sharingnya hari ini. Makasih ya semuanya ya. Ini Zoom-nya saya udah keluar ya beliau ya. Nanti saya DM deh ucapin terima kasih. Sekalian mau ngebahas yang lain. Oke, ini Zoom-nya saya share-in ya teman-teman ya. Semuanya nanti saya share Market Outlook, ada beberapa yang share tadi di pair yang sama dan kebetulan masih sama perspektifnya. Nanti kita bahas selanjutnya di grup. Akhir kata untuk minggu ini semuanya teman-teman semoga tetap bisa konsisten dalam menjaga money management masing-masing, trade safe, and selamat beristirahat. Thank you. Thank you. Yuk.